Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Maulidia, NIM 1910321038 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hasil resum materi webinar yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Nining I. Susilo tentang masa depan koperasi dan inovasi di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah koperasi dan kelembagaan yang diampu oleh Ibu Kevin Rudiana Wijayanti SPMT. Perkembangan koperasi di Indonesia dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2019, koperasi di Indonesia sangatlah banyak, namun banyak yang tidak aktif, sehingga mengakibatkan perkembangan koperasi di Indonesia terus menurun. Selain itu juga banyak koperasi abal-abal atau koperasi-koperasi palsu, hingga pada tahun 2015, Kementerian memberlakukan ID untuk koperasi, sehingga dapat menekan adanya koperasi abal-abal atau koperasi palsu ini. Karena jika koperasi tidak memiliki ID, maka koperasi tersebut dapat ditutup. Berikut ini merupakan beberapa elemen daya saing negara. Yang pertama yaitu innovation, yang kedua yaitu institution, yang ketiga yaitu infrastruktur, yang keempat macroeconomic environment, yang kelima health and primary education, yang keenam higher education and training, yang ketujuh goods market efficiency, yang kedelapan labor market efisiensi, ke-9 financial market development, yang ke-10 technological readiness, yang ke-11 market size, dan yang ke-12 yaitu business sophistication. Salah satu daya saing negara yaitu inovasi. Inovasi adalah memanfaatkan yang ada, memulai terlebih dahulu, kemudian memperbaiki dan dengan terus berjalan yang sesuai dengan minimum viable product atau fitur yang sederhana namun mampu menghasilkan secara maksimum kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna tersebut tidak selalu berada di akhir perjalanan, sehingga sepanjang perjalanan kita harus terus-menerus memperbaiki, kita melakukan inovasi dari kesalahan yang terjadi, kemudian melakukan upaya untuk memperbaikinya sepanjang waktu. Esensi dari inovasi itu harus belajar dari kesalahan, kemudian memperbaikinya. Inovasi merupakan bagian dari bisnis. Dalam bisnis, terdapat istilah the learn startup, yang di dalamnya terdapat build, measure, and learn. Indonesia memiliki banyak sekali ide dari zaman dahulu sehingga dibuatlah koperasi sebagai sebuah gerakan yang sangat banyak sekali macamnya. Koperasi ini harus diukur dan kemudian harus terus berputar melalui proses belajar dan tidak pernah berhenti. Bagaimana inovasi dan rapot daya saing Indonesia tahun 2016? Pada data tersebut dapat lihat bahwa inovasi yang berada pada bagian bawah tabel berada pada angka 3,9 dari nilai maksimum 7. Pada tahun 2016, daya saing Indonesia berada pada nomor 34 dari 144 negara, yang setiap tahunnya angka ini dapat berubah. Berikut ini merupakan data grafik most problematic factor for doing business. Ternyata problem terbesar dalam berbisnis di Indonesia yaitu korupsi. Pada tahun 2016, korupsi berada pada angka 15,7. Pada tahun 2018, korupsi masih menempati nomor 1 dengan angka 13,8. Berikut ini merupakan koperasi dan persepsi korupsi di Indonesia. Koperasi abal-abal mulai tumbuh dari tahun 2012 hingga tahun 2015, yang pertumbuhannya hampir mendekati angka 6% atau 5,58% per tahun. Dengan adanya upaya untuk menutup koperasi abal-abal tersebut, maka perkembangannya semakin menurun minus 2,99% atau hampir 3%. Persepsi korupsi di Indonesia semakin naik dari tahun 2012 pada angka 32 menjadi 40 pada tahun 2019. Ranking korupsi di Indonesia dari 180 negara semakin naik setiap tahunnya. Hal ini juga dapat berpengaruh pada koperasi di Indonesia. Inovasi adalah creative destruction, di mana tidak ada yang sama dan terus berubah. Begitu pula dengan koperasi. Namun pada koperasi di Indonesia tetap memiliki wajah yang sama, yakni pada ketuanya, yang dapat mengorbankan makna dari gerakan koperasi itu sendiri. Di Indonesia, gerakan koperasi dapat dilihat dengan dua cara, yaitu secara politis dan ekonomis. Secara politis, dikatakan bahwa nilai tambah koperasi di Indonesia adalah 5%. Namun menurut ahli, nilai tambah koperasi hanyalah 0,3%. Koperasi merupakan sokolidi perekonomian di Indonesia. Namun sekarang ini banyak perselisihan yang terjadi pada koperasi itu sendiri. Hal ini karena Dekopin mendapatkan dana APBN dari pemerintah. Padahal seharusnya Dekopin adalah sebuah gerakan koperasi mandiri, harus tampil secara prima dan harus mampu bersaing dengan pemerintah. Selanjutnya yaitu konstruksi koperasi dan keseimbangan kekuatan kewarganegaraan yang terdiri dari 3 faktor. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua yaitu wirausaha, dan yang ketiga yaitu wirausaha sosial. Harus terdapat keseimbangan antara ketiga-tiganya, di mana koperasi
yang juga ikut pada salah satu faktor, yakni wirausaha sosial. Penyebab turunnya koperasi atau melemahnya koperasi karena koperasi dikooptasi oleh sekelompok orang yang cenderung korupsi, dan dengan adanya dana APBN dari pemerintah yang diberikan kepada Dekopin membuat koperasi tidak dapat setara dengan pemerintah. Nah, pada grafik ini dapat dilihat bahwa konstruksi tiga kekuatan kewarganegaraan Indonesia saat ini sedang tidak berimbang. Pada tahun 2006, kekuatan kewarganegaraan Indonesia hampir berimbang pada kontribusi civil society. Di dalamnya terdapat koperasi. Civil society pada tahun 2006 berada pada angka 36,0% dan pada tahun 2018 turun menjadi 29,1%. Dapat dilihat bahwa antara grafik pada tahun 2006 dan tahun 2018, functioning of government, civil society, dan market competition tidak berimbang. Padahal idealnya ketiga kekuatan ini harus sama tinggi atau berimbang. Materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.